Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Teacher, Adrena, Waktu Sekret, Sarjana Pendidikan, serta teman-teman guru yang boleh bersiang hari ini mengisi sela-sela ketika kita selesai memeriksa ujian, bisa bersama-sama dengan saya Denny ini melakukan penjelasan tentang semangat belajar, kemampuan teknik, adaptasi teknologi. Nah, berikut ini teman-teman dan ibu kepala sekolah, ini adalah bagian dari pengembangan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kalau di akun PKB kita ada berbagai adaptasi teknologi. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di akun PKB Bapak Ibu di dashboardnya. Ketika Bapak Ibu membuka, itu ada ayo guru berbagi dan guru belajar. Nah, kalau di sesi ini adalah di sesi ayo belajar. Nah, di keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah karena terjadinya akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan yang berlangsung saat ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan seperti yang kita ketahui bersama terus berjalan. Pada keterampilan ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas sehingga pada akhirnya dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga pada akhirnya hasil dari kegiatan belajar mengajar itu akan lebih jitu dan berdampak besar. Nah, di dalam semangat belajar ini terbagi dari 6 seri pembelajaran. Yang pertama, resiliensi. Di sana kita akan belajar tentang tangguh dan teknologi. Kemudian kedua, critical thinking. Di sana kita belajar tentang berpikir kritis dan teknologi. Kemudian yang ketiga tentang creativity. Di sana kita belajar tentang konten dan teknik penceritaan. Berikutnya communication, berisi tentang bagaimana kita mengkomunikasikan pembelajaran kepada peserta didik sehingga pada akhirnya dapat berjalan dengan maksimal. Yang berikutnya adalah empowered teacher, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat melaksanakan penerapan kelas campuran, blended learning. Kemudian yang terakhir adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Nah, pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pertama, peserta mendaftar di portal guru belajar berbagi. Kedua, peserta mengikuti pelatihan. Ketiga, setelah mengikuti pelatihan, kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, kenapa video ini dibuat? Karena akan memenuhi salah satu persyaratan ketika selesai mengikuti atau tuntas dalam belajar semangat belajar. Maka kalau kita membuat video pembelajaran, secara otomatis sekolah kita akan mendapatkan piagam bersertifikat. Jadi bukan atas nama pribadi saya, tetapi atas nama sekolah yang saya bawa. Nah, di setiap pembelajaran kita akan melakukan ada beberapa alur. Pertama, ada tes pastinya, pra penilaian.
itu adanya di portal belajar berbagi dan belajar. Kemudian pemaparan dari para trainer, di situ ada salah satu direktorat, kepala direktorat Dirjen SMP akan memberikan materi. Kemudian ada penilaian setelah kita menerima materi. Kemudian ada evaluasi pada tahap akhir. Nah, ini pembahasan yang pertama tentang resiliensi. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu guru tahu apa yang dimaksud dengan resiliensi. Ada yang bisa menyampaikan? Ibu Jessica. Resiliensi itu kemampuan seseorang yang bisa bangkit setiap kali dia mengalami kemunduran atau desakan atau bahkan kegagalan. Terima kasih Bu Jessica. Betul sekali bahwa resiliensi ini adalah daya lenting ketika kita menghadapi sesuatu hal dan mungkin kita gagal. Kita tidak akan berhenti di sana, tapi kita akan terus mencoba sampai pada akhirnya berhasil. Yang berikut adalah berpikir kritis. Kalau berpikir kritis ini, menurut Prof. Bagus Sakri, beliau mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, apakah dia setuju atau tidak setuju. Kemudian pembelajaran yang berikutnya tentang creativity. Nah, di creativity ini kita akan dibawa untuk pada akhirnya kita memiliki kesanggupan atau kekuatan yang masing-masing kita itu punya untuk pada akhirnya kita dapat menyampaikan gagasan, ide secara lisan maupun tulisan. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah tentang komunikasi yang efektif. Maksud dari komunikasi yang efektif adalah itu seperti pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Jadi bagaimana ketika kita dengan peserta didik, kita dapat mengkomunikasikan apa yang kita maksud atau tujuan pembelajaran yang kita tuju kepada peserta didik, sehingga pada akhirnya peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran itu secara jelas. Yang berikut ini adalah empower teacher. Ini adalah kemampuan dari seorang guru untuk menerapkan kelas campuran. Nah, di sana kita belajar tentang asinkronus dan sinkronus. Jadi kita bisa menggunakan media aplikasi seperti WhatsApp atau Google Meet ketika kita melaksanakan asinkronus. Jadi berada di ruang dan waktu yang berbeda dengan peserta didik. Kemudian kolaborasi dan dampak. Yang dimaksud dengan kolaborasi itu adalah kebutuhan manusia. Ketika kita ada di dalam satu sekolah, secara otomatis untuk mencapai tujuan dari pembelajaran harus ada kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain, sehingga tujuan pembelajaran dari sekolah itu bisa tercapai. Demikian pemaparan saya tentang kemampuan dan teknis dalam adaptasi teknologi. Terima kasih buat Bapak Ibu guru, terutama ibu kepala sekolah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.